bisa dihubungi sama sekali, takut kenapa-napa gitu, Miss. Oke, kenapa dia bisa ada di Cina, Bapak? Iya itu nggak tahu awalnya gimana ya. Berangkat itu dia pakai jalur sama temennya sih, cuman saya nggak bisa nyambung lagi sama temennya itu. Aduh, terus? Ya saya bingung ini, Miss. Nggak ada yang bisa dihubungin gitu. Barangkali Miss Yuni bisa bantu, tolong Miss, bantu Miss. Oke, karena di Cina itu adalah ilegal, Bapak. Benar. Adik saya pun cerita gitu, Miss. Dia kan pakai visa turis ya. Visa turis awalnya di Hong Kong. Masuk Hong Kong dulu beberapa bulan. Di awal-awal dia masuk itu di Hong Kong dulu. Dari Hong Kong pindah masuk ke Cina. Padahal nggak bisa loh, Pak. Ke Cina itu nggak bisa. Dia ilegal berarti, Bapak? Nggak ada permitnya, nggak ada memang, Miss. Benar. Terus? Ya itu kan pindah-pindah dari majikan satu ke majikan yang lain. Nah terus terakhir kontak saya itu gini, Miss. Dia mau maketin laptop buat saya. Cuman setelah barang tersebut dikirim ke pihak itu kantor yang untuk paketannya itu, dia dikasih pemberitahuan bahwa ini nggak bisa, harus ada pajak gitu. Terus? Nah si adik saya kalau saya harus bayar pajak kan dihitung-hitung kan mahal gitu. Makanya rencana adik saya itu ya udah Kang lah, bilang sama saya itu ya udah nanti tak bawa pulang aja daripada saya harus bayar pajak itu berapa kali lipat mahalnya, minta ampun kata dia gitu. Nah habis bilang kayak gitu sudah lepas kontak itu, Miss. Oke, sementara di Cina itu kita nggak bisa mencari orang, Pak. Sementara di Cina itu WhatsApp juga diblok kecuali WeChat ya. Iya, Miss, ya gimana ya solusinya, saya tuh bingung, nggak ada yang bisa dimintain bantuan. Nah itu adik saya satu-satunya, orang tua sudah nggak ada semua. Nah anak-anaknya kan nanyain ke saya semua itu loh, Miss. Kenapa dulu dia nekat mau ke Cina, Bapak, kalau boleh tahu? Kan awal ceritanya sih dia ada masalah sama suami, ya kan, ada masalah, makanya dia memutuskan untuk berangkat ke Cina dengan teman-temannya yang dari Jawa Timur. Ada Mbak Weni, nanti tak carikan nomor kayak semacam kayak Miss Yuni lah ya. Dia itu kayaknya kayak sudah lama gitu di Cina. Terus? Cuman tak mintain tolong kayak agak susah gitu, Miss. Loh, dia itu di sana itu sebagai ilegal atau bukan? Ilegal, yang jelas ilegal. Kalau dia mah, kalau nggak salah namanya Rusmiati kalau nggak salah, Miss. Yang Rusmiati itu dia punya suami orang Cina. Dapat suami orang Cina katanya gitu, yang saya dengar sih kayak gitu. Oke, mungkin minta Facebooknya atau apa informasinya, Pak, tak bantu nanti saya carikan nih. Karena kan banyak juga pendengar saya dari YouTube, TikTok ataupun Facebook itu ya banyak juga yang dari Cina. Mungkin bisa dibantu juga, Pak, bisa mencari informasi. Karena kalau di Cina itu sampai disiksa majikan kita nggak bisa mencari, Pak. Benar sih, saya lihat TikToknya Miss Yuni juga kan posisinya di Hong Kong. Sementara adik saya kan adanya di sana di Cina.
di mana itu Shanghai. daerah Shanghai kalau nggak salah. Nanti tak sambungin sama itu yang namanya Rusmiati ya. Sekarang disambungi aja Pak, coba disambungin langsung aja. Coba ya, bentar. Rusmiati itu sebagai apa Pak? Itu kayak semacam penyalur waktu di awal adik saya berangkat atau gimana sih? Apa saya juga kurang ini. Waduh, calo dong. Mungkin. Makanya coba minta tolong sama Miss Yuni bantu saya. Ya udah dihubungin kan Pak? Coba dihubungkan, bisa nggak? Ya bentar, nanti ini tak sambungin sama Miss Yuni juga ya. Siap. Rusmiati. Padahal ke Cina itu ilegal ya, banyak yang disiksa juga, terus banyak yang sampai kemarin kecelakaan itu otaknya sampai pecah, itu nggak ada yang nolongin loh itu. Ada loh. Allahu Akbar, Miss, tolong saya Miss, jangan sampai kayak gitu Miss. Bukan, Ya lihat Allah. di konten-konten saya Pak, itu ada yang dari Cina kecelakaan itu dibuang di pinggir jalan, ada loh. Itu cewek. Allahu Akbar, janganlah untuk belum mindalik, jangan sampai itu terjadi sama adik saya Miss, tolong Miss. Karena itu saya melarang teman-teman untuk ke Cina Pak, karena Cina memang tidak ada perlindungannya. Nggak tahu ini sih mungkin dari Mbak ini Rusmiati ini mungkin ini bisa cari informasinya, tapi ini nggak tahu, nggak diangkat nih. Udah tak sambungin sih ini sama dia. Lah ini nomornya Indonesia gitu Pak? Iya, cuman posisi dia itu kadang keluar masuk gitu loh Miss. Bapak tahu alamatnya Indonesia di mana Pak? Nggak tahu. Terus kenapa dipasrahkan saja adiknya ke calo? Sementara naudzubillahi min dzalik ya Pak ya. Kalau terjadi sesuatu, Bapak nyari siapa? Kan gini Miss ya, saya jelasin kronologis antara saya kakak beradik sama adik saya itu kan saya tinggal di Indramayu. Saya tinggal di Indramayu nih Miss. Nah sementara adik saya itu tinggalnya di Serang gitu Miss. Di Serang karena di sana ada orang tua saya juga, rumah orang tua juga, makanya adik saya itu tinggal di sana, ya kan. Nah sampai dia punya suami, punya anak 3, gitu loh. Cuman udah cerai, udah pisah, gitu. Nah untuk dia berangkat ke kemana itu dia nggak hubungan dulu. Dia tahu-taunya minta izin aja Bang, doain saya mau berangkat gitu. Ya saya pun nggak bisa mencegah gitu. Oke, dan maksud saya adalah kalaupun keluarga kita keluar negeri harus tahu siapa yang bawa, rumahnya di mana. Jika terjadi sesuatu kita bisa cari. Iya. Ya ini Miss, saya minta tolong banget sama Miss Yuni. Ini kan dari Mbak ini Rusmiati namanya yang saya sambungin sama Miss Yuni ini nggak diangkat ini. Dia tahu banyak itu tentang adik saya Miss. Cuman dia susah dihubungin, kayak susah gitu. Duh, kenapa sih saya nggak bisa ngedukasi? Terus Bapak tahu nomor saya dari mana Bapak? Kalau boleh tahu. Saya hampir setiap hari ngechat Miss Yuni di TikTok. Oke. Saya sempat sebarin juga foto-foto adik saya itu, tolong bantu saya, cuman nggak ada yang respon gitu. Ada juga yang dari Cina tuh bahasanya nggak ngenakin Miss. Bahasanya nggak ngenakin tuh gimana?
ya emang adiknya cowok apa cewek gitu. Adik saya cewek. Nah, terus dia posisi di mana? Pokoknya di daerah Cina, di daerah Shanghai, kata saya gitu. Nah, dia balasnya apa? Ya udah nggak usah mikirin, katanya, ikhlasin aja. Kok kayak gitu? Kata saya, kamu siapa? Saya itu minta tolong baik-baik, ya kan? Minta tolong baik-baik. Kalau sekiranya nggak mau tolong, ya sudah. Jangan bilang ya sudah diikhlasin aja, katanya. Maksudnya diikhlasin aja gimana? Nah, ya itu yang saya tanyakan, maksudnya diikhlasin itu apa? Apa suruh adik saya auzubillah min dzalik meninggal di situ atau gimana? Kata saya, dia posisi di Cina loh, Miss. Oke, sebentar ya, karena Miss Yurli lagi live nih. Ini teman-teman yang pernah lihat mukanya dia ini, siapa namanya? Adikmu siapa namanya? Nama di identitas mah Sumroh, nama aslinya Sumroh. Terus? Cuman dipanggilnya itu kadang Sakira gitu. Sakira, Sumroh diganti Sakira. Oke. Ini adikmu yang kayak orang Cina ini sekarang. Ini. Iya, ya itu yang fotonya tak kirimin ke Miss Yuni itu semua. Namanya Zumroh, sekarang berubah menjadi Sakira. Nama lahirnya itu Sumroh, ya mudah-mudahan sampai sekarang pun masih Sumroh. Cuman dia itu kayak kegeeran gitu, minta, Kang, namanya kalau diganti Sakira. Aduh, kata saya, kamu jangan neko-neko, kamu jangan banyak tingkah, banyak apalah. Dari kecil Sumroh, ya udah Sumroh. Oke, tapi dia mengganti namanya menjadi Sakira. Ya udah nggak apa-apa ya. Buat teman-teman yang pernah melihat Mbak Sakira atau Mbak Sumroh, tolong kasih info ya. Ini keluarganya lagi mencari ya teman-teman ya. Lagi mencari ya. Ya, tolong buat semua teman-teman, saudara-saudara, bantu saya, bantu Miss Yuni. Barangkali ada yang lihat adik saya itu satu-satunya. Tolong dibantu. Oke. Dan saya akan berusaha untuk mencari tahu tentang itu ya Pak ya. Siapa namanya itu kakaknya? Kakaknya. Kalau saya Soleh. Oke. Oke. Itu Miss ya, tolong Miss ya, tolong. Siap. Nanti saya akan hubungi ya Mas Soleh ya. Terima kasih ya Mas Soleh ya. Oke, sangat miris sekali ya, karena saya sudah mengingatkan kalian berkali-kali, calo ke Cina Sumroh. Calo-calonya itu biasanya orang-orang yang kita kenal ya, polos sekali, orang kampung, mengharapkan, apalagi dengar kabar suruh mengikhlaskan saja adiknya. Kadang-kadang saya nggak tahu harus ngomong apa ya teman-teman, jadi hati-hati saja ya teman-teman. Calo itu macem-macem ini, karena mungkin TikTok saya nggak sampai di kampung-kampung ya, karena itulah saya tuh so anti-wanti loh, dek Kamboja, dek Vietnam, dek Cina. Janganlah ilegal. Aduh, iki sapa meneh telepon iki, bojone sapa ilangne iki? Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas, suaraku dikecilin Mas, sampean lagi